di zaman baheula 10 tahun ka tukang tapi kain anggaran teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding kalah kanyatu. Ingat lu? Aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar. Jangan naon penanganan stunting 10 miliar. Eusina naon rapat di hotel fasilitasi anu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia nu stuntingna teu kaberes ya nyaratu mingin lintuh. Studi bandingna ka mana? Perbakal Yogyakarta ari sia ironek nanaonan. Paingankeun budak sakola studi tur dan urutan pejabatna studi banding wae. Kan kudu dibenerkan kontroversi dicarekan keun bae dicarekan ayeuna keun bae disisia keun bae digogoreng keun bae isuk jageto anak incu kula bakal ngalaman yang pernah aya pamimpin ngurus rakyatna bener. Halo, what's up good people? Apa kabar kalian semua? Dan kita sekarang dihadapkan pada situasi yang cukup menggelitik ya, di mana ada gelan-gelan tokoh politik saat ini semakin tidak jelas dan tidak karuan saja. Jadi masyarakat menuntut agar supaya DPRD Jawa Barat itu mengembalikan uang senilai 370 miliar yang dipakai study tour oleh anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Sudah pernah diultimatum oleh Kang Deddy Mulyadi agar supaya para anggota dewan itu tidak terlalu banyak jalan-jalan ya, tapi terkesannya malah nantangin gitu. Mereka ya benar-benar ngelakuin study tour ke Bali dan juga Semarang katanya. Jadi tracking mereka itu ya seperti anak-anak SMA study tour pada umumnya ya, Jogja, Bali, Semarang. Masyarakat sudah tahu dan sudah melek soal informasi gitu, bahwa sebenarnya ya di dalam study tour itu ya kajiannya mungkin hanya 2% dari 100% gitu ya. Sisanya jalan-jalan, makan-makan dan juga liburan keluarga para pejabat. Wajarlah gitu masyarakat sebagai tuan dari mereka gitu, sebagai bosnya mereka menuntut dong gitu. Ketika kita nih sang pemilik uang gitu, uang kita diselewengkan oleh anak buah kita ya, mereka ini kan notabene-nya anak buah kita ya gitu. Kenapa mereka nggak nurut gitu sama tuannya ketika tuannya sudah sepakat gitu dengan pemerintah eksekutif soal anggota dewan tidak perlu banyak jalan-jalan gitu, mereka ya malah ngeyel, malah ngotot gitu ya. Sekarang akhirnya semoga saja masyarakat bisa bersatu dengan pemerintah eksekutif untuk meminta pertanggungjawaban dari para anggota dewan yang ngeyel dan juga tidak bisa diarahkan gitu. Jadi benar kata Gus Dur, suatu hari katanya di gedung DPR itu sudah kayak taman kanak-kanak ya. Sekarang ini udah kejadian gitu. Di seluruh instansi DPR di seluruh Indonesia itu ya mungkin ada saja problemnya, meskipun nggak semua ya. Pasti adalah beberapa orang yang memang tulus baik bekerja untuk rakyat. Hai. Lain ya Pak Ono, sim kuring rek naros eta studi banding ka Bali nya nepikeun ka meakeun anggaran 370 miliar. Eta teh nanaonan Pak Ono, abi mah teu ngartos. Nya rumaos abi jalmi teu ngarti, nya rumaos teu ngartos kitu sok. Eta DPRD Provinsi Jabar menggelar kegiatan studi banding ka Bali teh nanaonan. Apakah memang menyetarakan Provinsi Jabar ingin jadi seperti Bali atau kumaha? Nepikeun ka meakeun anggaran 370 miliar Pak Ono. Sok abi bertanya dengan nada lemah lembutnya Pak Ono, mangga sok anu ngartos, mangga di kolom komentar. Teu nanaon tapi nanaonan gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan rakyat saat ini gitu. Ya soal study tour ya nggak apa-apa gitu, tapi kan pakai duit kalian pribadi. Jangan kalian menunggangi kepentingan negara gitu demi hiburan dan juga hasrat healing kalian gitu. Ya masyarakat juga susah pengen healing, nggak punya duit gitu kan. Apakah karena kalian itu wakil masyarakat, jadi healingnya masyarakat diwakili oleh kalian? Bukan itu yang jadi tujuan kalian duduk di bangku DPR. Aduh, makin hari semakin carut marut saja ini birokrasi di negeri kita ya, terutama ya di kelas anggota dewan lah gitu, yang kebanyakan mereka berambisi jadi anggota dewan itu ya buat mencari keuntungan, buat mencari uang gitu, buat
mencari kepentingan. Ya rakyat mah nomor sekian lah, bohong kalau rakyat nomor 3 aja. Kalau mereka bilang rakyat itu nomor 3 itu tuh udah bohong banget gitu. Apalagi nomor 1. Pelajar dilarang study tour, anggota DPRD Jawa Barat malah pakai 370 miliar rupiah buat studi banding ke Bali. Di tengah semangat efisiensi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, ternyata anggota DPRD Jabar malah pergi ke Bali. Ternyata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sudah melakukan studi banding ke Semarang dan Bali. Dari informasi yang beredar, studi banding disesuaikan dengan usulan dari masing-masing komisi. Kegiatan itu sudah berlangsung pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2025 lalu. Total anggaran yang digunakan untuk studi banding ini tak main-main, nilainya hingga 370 miliar rupiah. Namun, anggaran untuk studi banding tersebut sudah mendapat efisiensi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya sebesar 762 miliar rupiah. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, membenarkan kabar ini. Kegiatan tersebut dikatakan sudah direncanakan sebelumnya. Iwan mengatakan studi banding itu merupakan rencana kerja yang sudah disusun secara matang pada tahun lalu. Menurut Iwan, sebelumnya studi banding dilakukan 4 hari, tapi karena ada efisiensi jadi hanya 3 hari dan menghilangkan kunjungan kerja ke luar negeri. Namun, studi banding yang dilakukan oleh para anggota DPRD Jawa Barat mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sekretaris Forum Penyelamat Dana Rakyat, Poppy Nuraini mengatakan, kegiatan studi banding yang dilakukan DPRD Jabar sangat mencederai semangat efisiensi anggaran. Poppy menjelaskan bahwa studi banding memang sudah ada aturannya, tapi seharusnya para anggota Dewan lebih peka terhadap kondisi yang ada. Sementara itu, beberapa anggota DPRD Jawa Barat sempat mengunggah foto di media sosial yang memperlihatkan mereka sedang makan-makan di restoran ternama yang ada di Bali. Sejumlah netizen juga mengkritik kunjungan kerja atau studi banding yang dilakukan oleh anggota DPRD Jawa Barat. Menurut seorang netizen, seharusnya anggota dewan bisa memanfaatkan teknologi untuk menggali informasi dari suatu daerah. Dengan begitu, anggaran untuk studi banding bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Sebelumnya, Deddy Mulyadi telah mengatakan bahwa efisiensi di Jawa Barat bukan memangkas anggaran, akan tetapi mengalihkan anggaran untuk hal tidak penting menjadi belanja yang lebih bermanfaat. Deddy mengungkapkan setelah dihitung, ada 5,5 triliun rupiah masuk dalam anggaran belanja yang tidak penting. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk sesuatu yang masuk dalam prioritas, seperti sektor pendidikan. Mantan Bupati Purwakarta ini berharap anggaran untuk pendidikan bisa naik hingga 1,2 triliun rupiah. Karena dalam 2 tahun ini, ia ingin membangun 33.000 ruang kelas baru dan pembebasan tanah untuk mendirikan sekolah baru. Nih, ini kan bakal jadi buah si malakama buat Kang Deddy Mulyadi. Di satu sisi mereka ya taruhlah gitu, mereka itu kesannya menolak gitu efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat gitu. Tapi di sisi lain kalau ada program Kang Deddy yang mandat, mereka paling duluan berteriak-teriak, "Mana janjimu Deddy Mulyadi?" katanya, "Caduk buyatak." Sudah-sudahlah gitu. Jadi gini-gini aja gitu dari dulu kinerja anggota dewan kita, dan kita hanya menyaksikannya dengan pilu selama ini. Tapi kali ini kita berani sebagai rakyat bersuara gitu, karena kita memiliki sosok pemimpin yang berani, tegas, jujur, adil, bijaksana, serta memimpin rakyat dengan cinta. Nah, jadi ayolah gitu masyarakat, kita bersuara. Jangan sampai berhenti gitu, baik di lingkungan kalian maupun di sosial media gitu, agar supaya Kang Deddy punya backupan gitu, kita sebagai masyarakat, yang mana masyarakat itu adalah kedaulatan tertinggi negara. Heran kadang gitu. Jadi yang kasihan kadang Kang Deddy Mulyadi, bro, gitu. Kang Deddy Mulyadi jadi serba salah gitu ketika dia kotar-ketir kerja sana kerja sini gitu kan. Ngerjain ini, ngerjain itu, banyak banget yang harus dikerjain gitu. Banyak banget yang harus diberesin. Beleng-beleng. Jalan-jalan. Dengan dalih studi banding. Ya itu udah jadi kebiasaan mereka sih sedari dulu. Mungkin memang agak susah ya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kebiasaan menghabiskan anggaran, kebiasaan mengeruk uang rakyat gitu. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan gitu kan, dengan diberi pengertian sedikit demi sedikit gitu ya, mereka lama-lama bisa ngerti juga kan. Ya namanya juga siswa taman kanak-kanak ya. Jadi kita harus pelan-pelan banget gitu ngajarin mereka agar supaya mereka paham bahwa negara ini sedang butuh suntikan dana yang besar gitu, butuh efisiensi anggaran. Karena banyak sekali ketertinggalannya gitu di bidang pembangunan gitu maupun di sektor pendidikan yang sampai saat ini pun masih sering menjadi kontroversi, yang diserang Kang Deddy lagi ujung-ujungnya. Atas
pernyataan statement Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang memerintahkan atau menghimbau kepada OPD untuk tidak bekerja sama dengan media pers. Kami tidak benci KDM Gubernur Jawa Barat. Kami pun bagian daripada pendukung KDM Gubernur Jawa Barat. Betul? Kami sangat menyesalkan atas pernyataan tersebut. Dengan ini kami meminta kepada KDM Gubernur Jawa Barat untuk menarik ucapan pernyataan tersebut kepada media pers. Betul? Setuju? Dan apabila KDM sampai dengan saat ini atau tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami wartawan Kabupaten Karawang bersama-sama memboikot Deddy Mulyadi atas pemberitaannya di Kabupaten Karawang. Jadi bro, bapak-bapak ini, nih beliau-beliau yang ada di sini ini kan mengaku bahwa mereka itu dari pihak pers katanya atau wartawan yang awalnya katanya mereka mendukung Kang Deddy ketika mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat. Nah dan sekarang ketika Kang Deddy sudah jadi, mereka malah mau memboikot. Gitu. Pusing kan, bingung kan? Gitu. Jadi di sini gua jabarin gitu, gua jabarin rentetan masalahnya ya di sini ya. Pertama gitu kan, mereka yang mengaku sebagai pihak pers itu kan mungkin mau cari aman ya. Mereka bakal dapat banyak proyek ketika calon yang mereka dukung itu menang gitu kan. Jadi kalau masih ada yang mau ngelak ya silahkan gitu. Cuman ya masyarakat juga sudah tahu gitu. Kedua, ternyata setelah Kang Deddy Mulyadi duduk sebagai gubernur Jawa Barat, Kang Deddy nggak bisa dikendalikan. Mereka nggak bisa ngelakuin lobby-lobby kepada Kang Deddy Mulyadi, yang mana akhirnya mereka berpuasa dan menahan perut mereka dalam keadaan lapar. Ya ini yang jadi permasalahan. Banyak oknum-oknum yang nyanyi sana nyanyi sini gegerewekan tepuguh. Ya itu karena mulut mereka tidak tersumpali, tidak disumpal oleh Kang Deddy, bukan tidak tersumpali. Memang Kang Deddy nggak mau gitu melibatkan oknum-oknum seperti itu bercokol di Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi ya mereka lapar dong. Nah yang ketiga, yang paling fatal sehingga mereka ini semua nyanyi, ada salah satu pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang membuat mereka semakin gelagapan gitu, yang membuat mereka merasa tidak dihargai gitu oleh Gubernur Jawa Barat, yang awalnya mereka merasa bahwa mereka punya andil gitu atas pemenangan Deddy Mulyadi di Jawa Barat gitu. Kalian pernah lihat gitu kan videonya pasti gitu kan. Nih gua tampilin videonya. Tidak boleh lagi melayani tiap hari orang datang ngaku wartawan, ngaku LSM, ngaku ya, belum tentu juga kan. Kemudian seperti pengaduan itu, kemudian tujuannya minta uang, jangan dilayani. Bikin ripuh, Pak. Sudahlah, alat untuk mengukur saudara-saudara itu adalah audit inspektorat, audit BPK, audit BPKP. Di luar itu nggak ada punya kewenangan. Tuh, harus memimpin, harus melindungi juga. Kami mendukung. Itu kan relate sebenarnya kan? Itu kan relate. Apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi itu yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat gitu. Jadi masyarakat resah gitu, kepala sekolah resah. Ya mungkin memang ada sih beberapa oknum-oknum kepala sekolah gitu, admin-admin sekolah yang memang menyelewengkan dana gitu, bantuan dari pemerintah baik itu berupa BOS gitu, bukan maupun berupa dana bantuan pembangunan, dana anggaran-anggaran pembangunan sekolah gitu kan. Tapi kedatangan pers serta wartawan ini tidak serta-merta ingin menyelesaikan masalah kadang gitu. Memang nggak semua. Di sini gue bilang oknum gitu kan. Kedatangan oknum-oknum LSM pers wartawan ini nggak serta-merta mereka ingin membenahi gitu carut-marutnya sekolahan, bukan. Mereka intinya juga ingin mencari keuntungan di sana. Ketika mereka memiliki sebuah temuan bahwa sekolah tersebut ada indikasi korupsi, dana BOS ataupun dana anggaran pembangunan, ya mereka mau meras
oknum kepala sekolah itu juga pada akhirnya. Jadi duit negara ini ya berceceran kemana-mana gitu. Ayo, seluruh masyarakat gue yakin udah tahu. Mayoritas masyarakat sudah tahu dengan praktek-praktek licik seperti ini gitu, yang memang sering terjadi dimanapun di seluruh Indonesia. Ya. Jadi udahlah gitu. Kelicikan-kelicikan ini nih kan ini nih sebenarnya apa ya, kejahatan klasik lah gitu yang udah lama banget gitu masyarakat mengetahui perihal-perihal ini. Jadi datangnya Kang Deddy Mulyadi ini seperti membawa angin segar ya. Kemuakan-kemuakan masyarakat tentang birokrasi selama ini itu ditepiskan gitu oleh kebijakan-kebijakan Kang Deddy yang sekarang lebih merujuk gitu kepada akal sehat gitu, kepada rasionalitas yang memang kita juga sebagai masyarakat Indonesia mengakui gitu bahwa Kang Deddy adalah salah satu sosok pemimpin yang benar-benar pro rakyat. Kang Deddy tahu secara teknis gitu permasalahan dari bawah hingga ke atas. Makanya nggak ada satupun oknum yang bisa berkutik di sini, termasuk ya ormas, LSM gitu kan, pers. Nah di sini juga dengan bersamaan hal ini itu menimbulkan efek balasan gitu dari orang-orang yang selama ini merasa dirugikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya contohnya penyerangan-penyerangan gitu kan. Bahkan ya wartawan itu tadi mengancam bahwa dia memboikot pemberitaan media di Kabupaten Karawang. Lah emang media itu cuman diterbitkan oleh wartawan doang gitu. Sekarang masyarakat juga sudah punya sosial media, mereka bisa bertarung di media sosial. Upload video, upload VT. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi batasan sekarang soal pemberitaan gitu di media sosial. Jadi sekuat apapun ya, kalau dulu mungkin media itu salah satu senjata pemerintah gitu buat membangun citra. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi gitu, masyarakat juga punya analisa dan masyarakat sekaligus bisa memberitakan analisanya sendiri di akun media sosial pribadinya. Jadi udah nggak bisa berkutik lagi. Di Korea. Ya, kita sedang di DPP Partai bersama Wakil Gubernur Jakarta, Bang Rano Karno. Bagaimana Bang? Beberapa hari ini Alhamdulillah terus ini. ngurusin banjir. Masih banjir ya? Banjir. Ya, selain banjir apa lagi? Tapi kan insya Allah. Yo, banjir kiriman. Kok gua ngelihat mereka berdua ini cocok ya gitu untuk jadi satu kesatuan. Siapa yang setuju ngedukung Ono sebagai calon presiden dan Bang Dul ini sebagai wakilnya? Oh, jadi soal polemik banjir di Jakarta yang sampai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menyalahkan soal banjir itu katanya kiriman dari Jawa Barat. Gini ya. Gue tambahin dikit. Jakarta memang banjir itu ya karena limpahan air dari Bogor gitu. Tapi orang Jakarta juga harus suportif mengakui bahwa daerah-daerah resapan air di Bogor, saluran-saluran sungai dan irigasi di Bogor itu dirusak oleh orang Jakarta. Jadi ibarat karma kan, datangnya tiba-tiba gitu, mereka nggak terima pada akhirnya. Dan yang mereka lakukan apa sekarang? Menyalahkan pemerintah Jawa Barat. Udah gitu aja kan, simpel gitu. Jadi mendoktrin rakyat supaya rakyat juga menyalahkan pemerintah Jawa Barat. Padahal ya pemerintah Jawa Barat sudah melakukan banyak sekali upaya untuk menanggulangi banjir di Jakarta maupun di Bogor. Yang sebagaimana Bogor itu masuk wilayah administrasi Jawa Barat gitu. Jadi ya rakyat Jawa Barat juga, masyarakat Jawa Barat juga harus tertib lah gitu. Kalau memang nggak mau banjir ya jangan, pikirannya jangan melulu soal keuntungan gitu. Tapi orang-orang yang meraup keuntungan di Bogor itu ya yang gue yakin pasti mereka nggak kena dampak banjir karena mereka tinggal di perumahan elit. Mereka tinggal di real estate mahal gitu yang super mewah. Nah, sekali lagi yang kena imbasnya ya masyarakat kecil yang tinggal di bantaran sungai, yang di daerah-daerah yang tadinya bekas rawa dan lahan gambut gitu. Nah, mereka ini nggak bakal sih sebenarnya, cuman ketika rakyat teriak ya mereka bingung mau ngerjain apa ya tinggal salahin pemerintah Jawa Barat gitu ya, maka urusan selesai. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempit, ada setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Jadi saya ada maafkan ya.
Kalau yang dulu-dulu katanya ada setor pada A, pada B, 50 juta per minggu, udahlah, oke, saya tidak akan mengungkit. Tapi mulai hari ke depan nggak boleh. Ada duit itu, setorkan lagi ke kas negara. Setorkan lagi ke kas negara. Kenapa? Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa sebanyak. Ini harus. Dan nanti kita akan menggunakan sistem digital, semuanya akan tertata. Saya ingin pemerintahan ini baik. Besok tidak. Jadi kan perkataan-perkataan Kang Deddy soal pemberantasan korupsi di Indonesia ini, soal pemberantasan suap menyuap di Indonesia ini pendekatannya lebih ke agamis sih menurut gua. Kang Deddy selalu menerapkan dan selalu menegaskan kepada masyarakat bahwa percuma lu sholat tiap hari, percuma lu ibadah umroh lu tiap bulan katanya. Kalau memang lu masih doyan duit rakyat gitu. Sementara itu amanah tertinggi seorang pejabat gitu, duit rakyat gitu. Jadi nggak semua sanggup gitu merasa cukup dengan kehidupannya. Karena apa? Karena ya ketika pemimpin sekarang menjadi pemimpin, gitu kan, mereka nggak tahu arah dan tujuannya. Gitu. Seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya ya, di video kali ini juga gue mau coba ngejabarin lagi ke lulu semua ya, supaya ya kita tetap ingat gitu bahwa ada 3 pemimpin di Indonesia. Yang pertama pemimpin yang punya tujuan. Dia memimpin ya seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Sedari dulu sebelum menjadi seorang gubernur gitu kan, Kang Deddy sudah tahu gitu tujuannya apa. Tujuan dia memimpin itu seperti apa, planning ke depannya gimana gitu. Nah, itu merupakan pemimpin yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Nah, ya tipe yang kedua nih, ini udah untung lah segini nih. Sebenarnya udah untung. Tipe kedua pemimpin yang menjadi pemimpin karena keberuntungan gitu. Karena apa ya? Karena memang dia punya duit aja gitu, atau bapaknya yang punya duit gitu. Akhirnya dia bisa mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang wakil rakyat. Nah, jadilah dia gitu. Tapi ketika dia sudah duduk gitu, ketika dia sudah menjabat, dia nggak tahu tujuannya apa. Nah, maka dia akan belajar gitu. Itu artinya progres pembangunan daerah itu gitu akan lambat karena dia nggak tahu tujuannya apa. Dia menang karena keberuntungan doang gitu. Dia menang karena dia banyak duit ataupun bapaknya banyak duit. Tapi sejauh ini dia bukan mau cari keuntungan gitu. Hanya saja dia nggak tahu tujuan. Yang ketiga ini yang paling buruk bro. Pemimpin yang dia sebelum jadi pemimpin sudah niat mau cari duit. Nah, ini yang hancur-hancuran, ini yang rusak dan ini mayoritas. Ini mayoritas. Orang gila mana yang mempertaruhkan duit puluhan miliar gitu buat menjadi seorang bupati misalkan yang gajinya cuma 30 juta selama 5 tahun, karena mereka kan outsourcing kalau bahasa pabriknya kan, mereka itu outsourcing 5 tahun pasti ganti, pasti dia kalau memang mau mencalonkan diri lagi harus mengeluarkan dana lagi, harus mengeluarkan biaya lagi yang sama bahkan bisa lebih besar dari periode pencalonan sebelumnya. Untung dari mana? Katakanlah seorang bupati itu habis sekitar 50 miliar untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Dengan besaran gaji yang hanya 30 juta. Berapa puluh tahun bakal kebalik. Sementara jabatan dia jadi cuma 5 tahun. 5 tahun sudah beres. Dari mana dia ngebalikin modalnya? Karena apa? Karena pasti yang ada di pikiran para pemimpin ini gimana supaya modal kita terbalik. Supaya modal kita kecabut, kita nggak rugi gitu. Ya sisanya cari keuntungan gitu. Nah maka yang ada di pikiran mereka itu soal duit, menggelapkan anggaran, menggelapkan dana, korupsi, ya itu aja gitu pada akhirnya. Nah di pemerintahan Kang Deddy ini semuanya tertib, semuanya ditata ulang gitu. Jadi ibarat kalau komputer itu diinstal ulang lah, semuanya hilang lagi, dimulai lagi dari nol. Nah ini yang bikin banyak oknum yang kurang suka gitu terhadap Kang Deddy Mulyadi. Banyak sekali ancaman dan juga serangan, bahkan teror, soal pembunuhan, soal teror pemboikotan gitu pada akhirnya kan. Tapi ya mudah-mudahan lah gitu. Masa sih gitu seorang Kang Deddy Mulyadi ini nggak banyak yang cinta gitu, nggak banyak yang sayang ya, terutama khususnya kita sebagai masyarakat gitu. Kita harus tetap ngejaga dan mengkawal pemerintahan Kang Deddy Mulyadi ke depannya gitu. Kalau memang kita ingin kesejahteraan itu milik rakyat gitu. Karena
dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy yang pro rakyat, banyak rakyat yang optimis gitu akan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini bahwa bisa merubah nasib mereka. Baik Bre, kita doakan ya semoga Kang Deddy Mulyadi tetap dalam lindungan Allah, dan gua juga doain kalian semua, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, waras pikiran dan juga badan, mulus rahayu berkah selamat, tidak berkurang satu apapun. Dan gue juga minta gue didoain supaya ya gue juga tetap sehat gitu, tetap bisa bikin konten dan memberitakan hal-hal yang saat ini sedang bertebaran di sosial media, fitnah-fitnah bisa kita tepis gitu kan, program-program baiknya bisa kita surung, dan semoga juga channel gue berkembang ke depannya. Baik Bre, sampai di sini dulu beritanya kali ini dari gue. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penjabaran gitu, ada kata yang kurang jelas, ya itu balik lagi gua sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa. Baik, gua King Cepi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana.